Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6:04. Kita ngopi dulu. Nah, ini kondisi pagi hari. Jadi kondisi pagi hari, voltage dari aki itu udah di bawah 12 volt. Hanya dibebani dengan mesin pompa air saja. Jadi mesin cucinya switch ke PLN dulu karena kondisi akinya nih udah di bawah 12. Nah, yang menarik saat pagi hari ketika panel itu mulai terkena sinar matahari adalah kondisi si wattmeter. Jadi dari 4 wattmeter yang ada ini, 2 wattmeternya ini penampakannya seperti ini. Nah, dia nggak bisa ngebaca, jadi cuma garis-garis seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa nih ada 2, sering sih ya, dari beberapa wattmeter yang saya miliki tuh kadang ada yang nggak bisa ngedetek seperti ini. Kalau yang lain, nah ini dia normal, ketika terkena sinar matahari langsung bisa ngebaca gitu ya. Yang di atas juga normal. Jadi ada 2 wattmeter di display PLTS 11x100 watt peak ini yang nggak bisa ngebaca. Nah, karena sekarang saya udah pakai DC breaker, ini jadi lebih gampang untuk ngerisetnya. Kalau dulu sih saya harus cabut kabelnya ya. Oh, ini masih harus kabel yang nyambung ke wattmeter harus dicabut dulu, baru sambung lagi, baru dia nanti resetting, baru dia bisa ngebaca angka si arus dari panel itu. Nah, ini kalau kita telat untuk riset, jadi kita nggak bisa mantau berapa produksi harian yang melalui si wattmeter ini, karena ya seperti ini tampilannya, error gitu. Awalnya sih saya menyangka dia rusak gitu ya, tapi ya jelas rusak. Kalau kayak gini sih jelas ada yang nggak sempurna ya dibanding yang wattmeter yang seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman mengalami kondisi seperti ini, ya solusinya cuma di reset saja, kemudian sambung lagi kabelnya. Oke, kita akan coba nih, kita akan putus dengan DC breaker ini. Set. Nah, ini masih nyala karena dia masih dapat aliran listrik dari yang atas. Nah, yang atas harus kita putus juga. Nah, baru nih 1, 2, 3 terputus. Yang nyala cuma yang 1x100 watt peak aja, karena dia memang punya jalur kabel langsung ke panel tersendiri. Baru dia nanti gabung ke sini. Oke, kita akan nyalakan. Nah, nyala, kebaca normal. Yang ini juga langsung normal gitu ya. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari DC breaker, biar kalau wattmeter kita nih error, jadi tinggal main cetok, nah, gitu aja. Nanti kita langsung balikan lagi. Itu salah satu kenikmatan yang disajikan oleh DC breaker 30 ampere seperti ini. Ternyata ya enak juga, jadi kita nggak usah nyabut kabel, tinggal resetting seperti itu aja. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa panen listriknya dapat rekor lagi setelah kemarin dapat panenannya di 3.400 atau 3.300 ya, masih di bawah rekor terbaik 3.500. Jadi selama seminggu lebih pemantauan 11x100 watt peak ini terkonfirmasi bahwa produksinya jadi naik, meningkat di atas 2 kWh. Ya, mungkin paling minimal mungkin 2,3 kalau nggak salah ya.
Yang jelas setelah sebelumnya cuma di bawah 2000 watt hours karena ada MC4 yang enggak perform, setelah kita ganti produksinya langsung meroket di atas 2 sampai 2,5 watt hours ya, kWh 2,5 kWh atau 2000 watt hours. Produksi minimal dari 11 kali 100 watt peak. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah komen bahwa kalau 100 kali 10 panel atau 1000 watt peak itu harusnya sih bisa di level 3000 watt hours gitu. Jadi kalau teman-teman punya 1000 PLTS nya kapasitas 1000 watt peak, kemudian produksinya belum mencapai 3000 watt hours, nah berarti itu ada sesuatu yang harus di upgrade, diperbaiki, dicek, di cross check lagi. Karena dari pengamatan seminggu ini dari 11 panel memang bisa mencapai di atas 3000 watt hours atau 3 kWh ya gitu. Jadi kalau cuma 1500 di bawah 2000 lah kayak zaman-zaman sebelumnya, nah itu berarti ada sesuatu yang harus ditelusuri gitu ya, entah perkabelannya, entah MC4 nya, atau ada jalur-jalur di kabel yang mungkin putus gitu ya, harus dicek satu-satu lagi. Oke, demikian update pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. 30 setelah mesin cuci, pompa, setikan selesai, barulah kita bisa tarik nafas karena voltage akinya udah naik ke 13 volt. Produksi hari ini menjelang Jumatan watt hours. Jadi setengah hari 1800 watt hours. Apakah nanti sampai sore hari bisa rekor 3500? Mudah-mudahan bisa rekor baru. Kita lihat di 100 watt peak. Kenika 100 watt peak setengah hari dapat mana tadi? 3,7 ampere, 170 watt hours. Lumayan, 170 watt hour kali 11 ya sekitar 1800. Yang 600 1000 watt hour, yang 500 880 watt hours. Ya, begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau pasang 600 watt hours setengah hari bisa dapat 1000 watt hours. Kemudian kalau mau pasang 500 watt hours produksinya setengah hari itu bisa dapat 800 watt hours. Nah, ini bisa jadi patokan untuk kinerja panel setengah hari menjelang jam 12 dengan cuaca yang gak terlalu panas, mendung-mendung dikit. Kalau satu papan doang 100 watt peak itu sekitar 170 kalau nggak salah. Nah, 180 kurang untuk setengah hari. Mudah-mudahan sih kalau full seharian, berarti kalau satu papan doang harusnya sih dapatlah 300 watt hours ya. Kalau nggak hujan gitu. Kalau hujan ya biasanya jam 2, jam 3 tuh tiba-tiba hujan, gagal panen. Oke, kita Jumatan dulu. 4.30, 16.30 menjelang sore. Posisi wattmeter tinggal 0,36 ampere di 100 watt peak. Nah, produksi hari ini alhamdulillah dapat 3,3 kWh. Hampir 3.400 watt hours.
rekor kedua, catatan rekor kedua setelah rekor terbaiknya di 3.500. Nah, lumayan lah. Yang 600 watt peak 1.800 watt hours, yang 500 1.600 dengan kondisi aki di 12.8 volt. Nah, ini menarik nanti dengan kondisi yang 12,8 volt ini, apakah sampai malam bisa tetap standby di 12,8 untuk aki bekas, atau dia bakal ngedrop ya, karena kondisi aki bekas ya kalau misalkan dia masih bertahan di 12,8 sampai malam, wah mantap banget, masih bener-bener aki bekasnya berkualitas. Nah, saya akan matikan dulu jalur pompa air biar untuk ngetes voltage dari aki ini, apakah aki bekasnya yang sudah kita pakai lebih dari 6 bulan ini bener-bener bisa standby-nya di 12,8 atau 12,9. Karena kalau cuma di 12,6, 12,5 nanti besok pagi nggak bisa nyalain mesin cuci gitu ya. Jadi paling ideal ketika maghrib, ketika panel surya itu off, dari kondisi si voltage-nya nih di level ya 12,8 ke atas lah, atau 13, baru bisa ada cadangan tabungan listrik buat besok pagi nyalain mesin cuci setelah subuh. Nah, total pemakaian sekarang 2,6 kWh untuk 2 hari pemakaian untuk mesin cuci dan jet pump. Untuk setrikaan, mesin cuci, rice cooker dan lain total nih beban yang beratnya adalah jet pump, mesin cuci, rice cooker, setrikaan 2 hari berjalan sekitar 3,1 atau 3,2 kWh. Produksi sehari dapat 3 kWh sebetulnya ya, cuma kan problemnya produksi 3 kWh per hari itu nih bisa ditangkap sama si aki atau enggak. Nah, itu problem pakai aki yang bekas. Kalau aki bekasnya nggak bisa nyimpen, ya percuma juga kita produksi berlebih dari panel, karena jadi mubazir lah gitu ya, mubazirun. Cuma 1, 2, 3 di displaynya controller cuma 3 bar saja. Oke, kita tunggu nanti sampai maghrib.